Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kurnia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Wiryo siap. Ya, hari ini syukur alhamdulillah ya kita ketemu tentunya yang berkaitan dengan yang saya dengar Pak Kurnia akan menanyakan kucing gitu ya. Betul gak ya? Benar, Pak. Oh ya, jadi kalau boleh kita tahu juga ya, sebelum nanti Pak Kurnia melaksanakan kucing, udah tahu nggak permasalahan apa yang ingin Pak Kurnia dapatkan dari si kucing ini? Yang saya ingin dapatkan dari situasi ini adalah sebuah keluhan mungkin ya, keluhan atau apa yang mau diungkap sama situasi ini. Saya rasa sih dari desas-desusnya dia mau menyampaikan tentang supervisi akademik, Pak. Iya. Oh jadi bagaimana kegiatan super akademik yang nanti akan dilakukan gitu ya? Iya benar, Pak. Jadi itu yang ingin dicoba digali gitu ya. Nah, kalau mungkin juga boleh saya tahu ya, kira-kira dari kegiatan yang akan dilakukan ya di coaching itu kan supervisi gitu ya. Saya kira yang mungkin bisa ditonjolkan ya dari kegiatan supervisi itu yang paling mungkin disorot oleh Pak Kurnia yang digali itu apa aja? Kan ini Pak ya, supervisi akademik ini kan untuk guru ini kan setahun 2 kali kemungkinan Pak, apalagi kalau masalah administrasi. Mungkin yang ingin saya sorot ini bukan hanya sekedar administrasi tumpukan-tumpukan tadi itu Pak. Kita buat pembeda antara nanti setelah di coaching supervisi akademik ini apakah akan mengalami perubahan secara perbedaan dalam melakukan supervisi, mobil khusus si kuci ini atau umumnya nanti yang setelah mendapatkan pengalaman ini Pak. Oh, ya. Jadi harapannya sih ya setelah coaching ini nanti si coach ini bisa menemukan bisa membantu gitu ya permasalahan-permasalahan terutama berkaitan dengan supervisi akademik bagi coach ini ya. Nah, terus kira-kira ini ya dari apa yang nanti akan dilakukan coachnya juga yang mungkin menjadi apa ya istilahnya indikator keberhasilan dari coaching yang akan dilakukan oleh Pak Kuda itu seperti apa? Kan kalau kita bicara coaching itu kan mungkin ada harapan gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Kuda juga mungkin bisa berdampak pada coaching itu. Jadi kira-kira apa sih yang menjadi indikator ketercapaian yang ingin saya capai? Si coach ini dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia miliki dengan cara mendengarkan keluhan si kuci dan mencari solusi yang juga nanti diciptakan solusinya sama si kucinya itu sendiri. Kami hanya menuntut saja, mengarahkan saja. Ya, pikir udah tepat dan udah bagus sekali ya Pak Kurnia dari apa yang menjadi target atau mungkin tujuan dari kegiatan coaching yang nanti dengan teman Pak Kurnia sebagai coach. Ya mungkin seperti itu ya harapannya. Semoga nanti di dalam kegiatan coaching ini bisa berhasil lancar ya dan tentunya tadi apa yang menjadi target Pak Kurnia bisa memberikan bantuan sekaligus si coach ini bisa memberikan atau menyelesaikan permasalahan dari apa yang dia alami gitu ya. Oke, kalau sudah mungkin silakan untuk teman Pak Kurnia yang bisa dipersilakan untuk masuk dan bisa berakhir. Siap, Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Rakim, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Kurnia, baik Pak Wiryo saya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Pak Rakim. Saya juga ikut senang
tidak kelihatan bersemangat dan ceria seperti biasa. Dia loncat-loncat lagi kalau ketemu saya. Kok kamu enggak ya? Kalau boleh tahu ini kira-kira apakah ada masalah Pak? Ini Pak, sebenarnya kemarin tuh di kelas kan ada kunjungan pengawas Pak. Mungkin maksudnya supervisi keadaan kelas yang saya ajarkan. Ternyata Pak pengawas itu melihat saya di kelas tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar gitu. Mungkin yang dipermasalahkannya yaitu kenapa saat belajar tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Tapi kan saya punya alasan lain bahwa kan masih ada media yang lain untuk digunakan sebagai sumber belajar. Siap, siap, siap. Jangan sungkan ya, boleh diusahakan di sini ya. Tapi tidak mengganggu kan ya ini? Oh tidak. Oke, jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan yang tadi Pak Rakim sampaikan, kira-kira apa yang Pak Rakim harapkan dari hasil pembicaraan kita ini nantinya? Saya sih Pak, hari ini dari pertemuan kita ini ya, saya sebagai kunci tentunya mendapatkan suatu pencerahan gitu Pak dari masalah yang hadapi tadi kan yang sudah saya utarakan. Mungkin Bapak juga sebagai coach bisa membantu saya mencarikan solusinya sehingga menuntut saya untuk bisa bagaimana saya lebih baik lagi ke depannya dalam proses belajar yang sebetulnya sudah disupervisi oleh pengawas itu. Tadi masalahnya cuma di teks saja sih Pak. Baik. Kira-kira nih, Pak ini masih ada yang lain nggak yang ingin didapatkan? Ya, yang lainnya sih saya berharap nanti saya bisa ya menyelesaikan masalah itu, saya bisa menemui Pak pengawas bahwa saya bisa mengklarifikasi masalahnya tentang masalah saya yang kemarin itu. Saya seharusnya belajar, ternyata saya tidak menyiapkan yang namanya itu buku teks ya sebagai sumber. Tapi saya punya alasan lain bahwa kegiatan belajar itu kan saya gunakan juga dengan media-media pembelajaran yang lain melalui video pembelajaran yang menarik. Makanya saya juga terkadang suka bawa-bawa ini Pak laptop fokus ke kelas. Nah, maksudnya tujuannya itu supaya belajarnya lebih menarik gitu Pak. Tapi sayangnya saya lupa membawa buku teks Pak. Saya rasa Bapak Rakim sudah mengidentifikasi masalahnya ya Pak. Iya. Semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya, masalahnya. Jadi permasalahan yang seperti Pak Rakim tadi sampaikan itu, yang ceritakan itu, nanti kita bisa temukan jalan keluarnya. Ya. Kira-kira ini permasalahan boleh diceritakan tadi ya. Saya ingat nih, tapi bagaimana Pak Rakim ini lalu kira-kira apa yang membuat Pak Rakim ini mendapat teguran tadi tuh ya oleh Pak pengawas itu terkait mengajar tidak membawa buku teks. Iya, buku teks itu. Ya tetap kan saya sebagai guru merasa bersalah aja gitu Pak ya, karena ya mungkin saya tidak terlalu ini apa istilahnya memperhatikan sampai hal seperti itu kan ya. Tapi yang kedepannya sih saya tetap apa yang menjadi saran dari Pak pengawas itu saya lakukan semata-mata untuk ya saya juga akan melihat gaya belajar dan profil belajar siswa-siswa saya di kelas juga kan. Nantinya kan ada yang tidak hanya senang dengan video pendukung pembelajaran, tapi juga mereka ada yang senang yang membaca mengingat dengan buku teks itu sendiri makanya. Rupanya kan pas itu ya apa yang disampaikan oleh Pak pengawas itu diterima ya? Ya diterima ya, karena itu positif ya. Proses mengajar yang bagaimana sih yang Pak Rakim ini lakukan? Apakah Pak Rakim ini dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik ketika tidak membawa buku saja ya? Ya itu aja sih masalahnya ya. Saya sempat
ya ada argumen semacam itu Pak pengawas, karena saya punya argumen bahwa saya guru Masa sih itu gitu ya? iya, Masa sih cuma karena saya tidak membawa buku, tapi kan semua itu mengacu ke kurikulum, meskipun ya mungkin ya maaf bukunya digital bisa. atau ditampilkannya sudah dalam bentuk materi video pembelajaran gitu Pak. Tapi paham ya Paham ya, pengawas Pak pengawas ya ya mungkin sedikit nanti juga saya akan rencananya bertemu dengan pengawas mau klarifikasi bahwa ya, tapi saran beliau juga saya iya sih ya. Biar sebagai apa tuh namanya sebuah supaya supaya kita ya, mengajar. Oke, siap. Oke. Lalu bagaimana tanggapan para tim terhadap respon dari pengawas tersebut? ya responnya sih baik-baik aja, karena ya kita juga menyadari bahwa ya mungkin hal-hal yang kecil itu juga tidak harus kita abaikan, jadi hal-hal kecil itu juga sebagai pelengkap dari situasional kita mengajar, ya kita juga bisa melayani kebutuhan belajar siswa supaya daya belajarnya audiovisual atau mendengarkan atau juga ya mungkin ya membaca gitu Pak, literasi anak kan beda-beda, ada yang suka membaca langsung dengan buku teks gitu. Jadi saya usahakan membawa buku teks. Oke, sangat luar biasa nih Pak Rakim. Dari hal yang kecil ya Pak Rakim ya. Tadi Ya, ya, dari ya, hal yang itu kecil harus. kita bisa membangun nanti pembelajaran yang tentunya melayani atau dalam proses pembelajaran itu. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita tercapai ya. Tercapai Walaupun, kebutuhan belajar siswa buku terpenuhi. tidak terbawa ya Pak ya Pak Rakim ya. Oke. Selama ini kira-kira apa saja yang para tim lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Nah, saat kegiatan belajar ya saya juga membiasakan membawa RPP Pak, perangkat pembelajaran, buku absensi juga, kan itu bagian dari administrasi kita kan sebagai guru. Tanpa itu kita tidak bisa dianggap guru, karena guru itu memang itu secara realnya kan harus mengabsen, terus juga melihat materi ajar yang udah tema keberapa, atau misalnya kalau untuk SD ya, tapi kalau untuk SMA ya udah materi pokoknya apa, pembelajaran keberapa. Berarti Pak Rakim ini memiliki sumber yang lain karena apa? Sengaja tidak bawa buku sumber atau emang sudah di Ya di luar kepala atau di luar mungkin itu di luar ini saya Pak ya, di luar kebiasaan saya gitu. Jadi ya saya biasanya senangnya yang digital Pak, jadi mungkin buku juga ibu kayak gitu kan ya, tapi yang real kan memang harus ada ya, mungkin nanti di setiap siswa harus meminjam buku di perpustakaan sebagai sumber belajar, itu nanti disebarkan atau dibagikan setiap siswa untuk diskusi sesuai dengan ini ya latar belakang Pak Rakim ya. ya, saya memang ngajarnya informatika gitu Pak ya, karena senangnya yang instan gitu ya, tapi tadi hal-hal yang itu juga standar pengawas harus saya lakukan. Sebenarnya itu sudah bagus Pak Rakim. Kemudian nih untuk soal output menurut Pak Rakim bagaimana hasilnya saat Pak Rakim mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut, seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Ya, seperti apa itu? Ya outputnya atau hasilnya kan ya Pak. Ya yang saya amati ya, yang penting yang kita lakukan itu berdasarkan identifikasi yang namanya kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda atau beragam. Ya tentunya hasilnya ada berbeda-beda Pak, karena sesuai daya belajarnya ya Pak ya, tapi tujuannya sama ya, maksudnya untuk memaksimalkan pemahaman mereka tentang apa yang mereka baca, apa yang mereka lihat, apa yang mereka amati ya. Kalau mereka membaca kan berarti mereka mengamati dari sumbernya yaitu buku, tapi saya lihat hasilnya sudah lumayan Pak, maksimal kan, karena buku itu representasi dari materi-materi yang secara keseluruhan gitu Pak. Berarti emang dibutuhkan ya buku itu ya Tentu untuk maksimal itu. Nah itu pentingnya Pak Rakim. Iya, Jadi Pak pengawas tadi itu sangat benar menurut Pak Rakim itu, karena ternyata referensi buku ini khawatir kitanya lupa juga ya, belajar anak kita itu tidak sama, suka digitalis. Dan juga saya mungkin
juga bisa lupa mungkin dengan buku, saya bisa benar lagi melihat referensi. iya benar ya ya jadi setelah Pak Hakim bercerita ini sekarang bagaimana perasaannya Pak Hakim? Nah, perasaan saya sudah lega Pak ya, sudah tenang ya, apalagi sudah Bapak juga sudah istilahnya memberikan alurnya, rencana saya apa, terus apa yang harus saya lakukan lagi. Tapi masih ada yang menggaya Pak, karena ya mungkin khawatir saya nih, Pak Pengawas bilang juga pada pimpinan saya, kepala sekolah, khawatir kok ada ya guru nggak bawa buku belajar gitu Pak, khawatirnya begitu Pak. Ya, baik. Tapi secara keseluruhan sih saya udah plong, karena udah bicara dengan pengawas. Mungkin satu aja yang kerjanya itu kepala sekolah. Lihat pimpinan saya. Ya, lalu nih kira-kira nih ya Pak Hakim ya, apa yang membuat Pak Hakim ini merasa masih sedikit resah yang tadi selama ini yang Pak Hakim tanyakan ya, emang dirasakan itu apa sebetulnya itu? Ya itu Pak, khawatirnya kepala sekolah menegur saya. Takut itu aja, Takut itu aja. Pimpinan ya. Iya pimpinan, karena ya kok ada guru masih tidak membawa buku belajar itu aja. Tapi ntar saya akan mengklarifikasinya ya, nggak cuma buku aja, sebenarnya saya juga punya sumber-sumber lain ya. Ya, Hakim ya, kalau boleh saya dapat menyimpulkan yang membuat Pak Hakim merasa tidak nyaman adalah supervisi tadi ya, karena Pak Hakim tidak membawa buku teks, sumber ya, sumber belajar, dan ketika mau memperingatkan Pak Hakim memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung mungkin ya. Mungkin juga Pak ya, khawatirnya Pak. Dampaknya mungkin takutnya Pimpinan tahu ya menyampaikan ke kepala sekolah. Saya rasa kemungkinan iya kemungkinan tidak ya. Kemungkinan Pak. tidak ya, tapi kekhawatiran itu pasti ada Pak. Pasti ada itu. Mudah-mudahan sih saya bisa apa istilahnya menjawab sesuai kemampuan saya, dan juga meminta membuat klarifikasinya dengan baik gitu. Siap. Jadi kalau menurut saya itu masalah dari Pak Hakim ini bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja ya. Iya. Nantinya misalnya kalau dipanggil tuh. Iya, saya harus siap Pak. Ruang kepala sekolah kan. Iya. Pak Hakim itu udah siap tuh. Udah siap. Iya, menjelaskan masalah yang sebenar-benarnya, alurnya, apa tuh yang menjadi inti permasalahannya, benar. Nanti beliau juga pasti akan menyampaikan hal-hal positif tentunya, sehingga menambah semangat Pak Hakim untuk selalu tetap full power untuk masukan tetap saya terima dari ya. pimpinan misalnya kepala sekolah tetap saya terima Pak. Siap ini untuk motivasi Pak Hakim juga. Ini udah mau ke rencana aksi nih ya Pak Hakim. Waduh. Iya, kira-kira ini. Jadi selanjutnya yang sudah kita bahas nih bersama ini, lalu apa yang menjadi rencana Pak Hakim selanjutnya? Nah, rencana saya ya, saya akan tetap melakukan kolaborasi dengan teman-teman atau rekan sejawat saya yang serumpun dengan mata pelajaran seperti saya. Mungkin ada guru senior saya yang di bidang informatika atau komputer gitu Pak. Tapi kolaborasi juga bisa saya mixture juga dengan guru-guru senior, bagaimana agar administrasi pembelajaran di kelas itu lengkap gitu ya. Mungkin juga saya menyiapkan juga asesmennya apa yang langsung bisa diamati di kelas. Iya, luar biasa, sangat terencana ya, sangat bagus ya kolaborasi Pak itu. Iya. Lalu kira-kira apakah masih ada hal yang lain yang akan dilakukan? Ya itu aja mungkin yang saya lakukan. Nanti saya tidak lupa untuk membawa namanya buku ajar saat itu. Setelah itu mau langsung rencana itu disampaikan ke pengawas. Ya tetap sampai lengkap ini Pak. Saya besok saya bawa ada. Iya. Ya itu udah ini saya. Iya. Niat saya ya ke depannya. Saya itu di kelas itu tidak cuma membawa yang namanya komputer atau laptop atau fokus atau proyektor ya. Saya juga akan membawa seperti modul aja juga, mungkin nanti saya bawa RPP juga, dan juga buku sumbernya saya akan bawa juga kan, itu membuktikan bahwa saya memang guru yang itu nanti proses tertib administrasi Pak, proses kegiatan belajar yang berikutnya ya berarti iya Pak Hakim harus bawa
senang juga di coach sama Pak Purnya, jadi ada pencerahan gitu Pak. Saya biasa itu Pak dipanggil televisi. Oh, Nah, yes. saya juga merasa senang nih tadi nih Pak. Bersyukur bisa ketemu Pak Hakim nih. Ternyata luar biasa ya. Ya. Tampak ya cool tapi ternyata luar biasa. Iya. Nah, dari yang sudah Pak Hakim rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Hakim lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan atau deadline waktu? Ini udah ke ranah tanggung jawab ini Pak. Wah. Saya kalau bicara tanggung jawab tuh biasanya saya langsung beraksi Pak. Karena saya nggak mau menunda-nunda juga Pak. Iya. Mungkin dalam rencana dekat ini itu saya menemui pengawas, menemui kepala sekolah, saya punya komitmen juga bahwa saya sebagai guru tertib administrasi Pak. Iya benar. Ya kelengkapan administrasi saya mengajar itu tentunya harus saya sempurnakan, saya lengkapi. Oke baik, Pak Hakim terima kasih. Lalu selanjutnya bentuk dukungan apa yang kira-kira Pak Hakim butuhkan untuk melaksanakan komitmen yang Pak Hakim tadi yang sebutkan tadi? Ya dukungan tentunya dari diri saya sendiri ya, karena saya sendiri ini sebagai pribadi ya tentunya harus kuat, harus punya motivasi tinggi untuk mengajar atau memberikan ilmu kepada murid. Dan tentunya juga dukungan dari rekan-rekan, ya guru yang serumpun, juga terus juga guru-guru yang mungkin senior, dan karena dari pengalaman mereka juga saya bisa belajar. Dukungan itu juga dari pimpinan juga, kepala sekolah, juga dari pengawas, sebagai yang supervisi juga. Ini idenya bagus sekali nih ya Pak Hakim ya. Iya Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan dan Pak Hakim dapat kembali mengajar dengan suasana hati yang tenang, nyaman ya. Bisa diselesaikan Iya, ya. selesaikan. Lega ada pokoknya ya. Juga ya. Iya. Amin ya, Pak Hakim ya. Ini hanya Iya Pak. ini aja Pak Hakim Oke. ya, luar biasa. Sangat senang Pak. Saya Ini juga nanti ada refleksi mungkin dari Pak Wiryo ya, saya juga butuh kita nih Pak Wiryo. butuh arahan dari Pak Supervisor, karena sedikit banyaknya saya juga harus mendengarkan gitu sebagai buat saya lebih berkembang lagi gitu Pak Wiryo sebagai Supervisor. Ya, alhamdulillah ya, pertemuan kita hari ini bisa terlaksana berkaitan dengan coaching yang dilakukan oleh Pak Punya kepada Pak Hakim coaching gitu ya. Yang tadi kalau saya simak memang ada problem gitu ya yang dirasakan oleh Pak Hakim dari dampak supervisi ya yang dilakukan oleh pengawas. Tapi ternyata ada masukan atau kritikan sebaiknya yang harus dilengkapi, harus dibawa itu di teks gitu ya. Dan ternyata itu kan menjadi kendala, tapi dari proses itu Pak Hakim ternyata bisa mengungkapkan gitu ya, mengungkapkan problem-problemnya dengan terbuka gitu ya, dengan enak gitu kan. Iya betul. Sehingga pada akhirnya Pak Kurnia sebagai coach ini bisa membawa, mengekspor dari permasalahan-permasalahan melalui berbagai pertanyaan yang memang itu bisa muncul gitu ya. Dan ini saya pikir menjadi sesuatu yang positif, yang baik ya. Yang artinya buat Pak Hakim juga bisa menyelesaikan problemnya gitu. Itu mungkin masukan dari Pak Kurnia ya, mungkin dari Pak Hakim sendiri yang bisa menyelesaikan. Dan ujungnya mungkin pada akhirnya ya semoga ini menjadi perbaikan untuk kita semuanya, dan tentunya adalah anak-anak ya yang ada di dalam proses pembelajaran. Mungkin itu ya, jadi siap luar biasa, cukup baik Pak ya. Semoga ini menjadi hal yang positif ya untuk ke depan. Mungkin itu. Terima kasih Pak Hakim.